Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat datang. Kembali lagi di sini bersama saya, Real Satu Samuel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sengketa antara Palestina dan Israel. Baik teman-teman, langsung kita mulai saja. Sengketa Palestina dan Israel adalah sengketa yang paling lama berlangsung di wilayah khususnya Timur Tengah, yang menyebabkan menjadi perhatian masyarakat internasional. Sengketa antara Israel dan Palestina menjadi agenda pertama dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa disebut PBB Ketika PBB baru terbentuk, sampai sekarang ini, hal tersebut belum dapat diselesaikan meski telah banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan. Sengketa Israel dan Palestina mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional, mengingat pengaruh sengketa tersebut terhadap hak-hak asasi manusia di wilayah negara tersebut, serta keamanan dan perdamaian internasional. Dan bagaimana penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Bukan begitu, teman-teman? Oleh karena itu, kasus sengketa yang masih hangat antara Palestina dan Israel ini, setelah bertahun-tahun konflik yang diwarnai kekerasan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada tahun 1993, di mana Palestina akan mengakui negara Israel dan Israel akan mengakui organisasi Pembebasan Palestina atau biasa disebut dengan PLO sebagai perwakilan sah rakyat dari Palestina. Disebut juga Perjanjian Oslo. Kesepakatan itu juga menciptakan otoritas Palestina yang memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di tepi barat dari jalur Gaza. Itu adalah perjanjian tersebut adalah kesepakatan sementara sebelum apa yang seharusnya menjadi perjanjian damai komprehensif dalam 5 tahun. Lalu selama 5 tahun berikutnya muncullah ada sekitar 3.000 korban dari warga Palestina dan 1.000 korban dari Israel, di mana banyak warga sipil Israel tewas karena aksi bom bunuh diri. Konsekuensinya sangat besar. Israel mundur dari Gaza, dan pada pertengahan 2000-an, Hamas, sebuah faksi fundamentalis Sunni Palestina yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara, mengambil alih wilayah pesisir. Karenanya, Gaza ditempatkan di bawah blokade militer Israel yang membatasi pasokan makan, air, dan energi untuk 1,8 juta penduduknya. Hamas dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel. Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun oleh pendukungnya, organisasi itu dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela Palestina dari pendudukan brutal militer Yahudi. Kondisi hidup masyarakat Palestina ini telah digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Gagasan menyelesaikan sengketa internasional secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali. Namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga, instrumen hukum juga pengembangan teknis penyelesaiannya baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Secara garis besar, penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat diselesaikan melewati jalur politik. Dalam jalur politik itu ada negosiasi, ada mediasi, ada jasa baik atau good office, ada inquiry atau pencari fakta. Lalu selanjutnya bisa ditempuh melalui jalur hukum, yaitu ada arbitrase dan melewati pengadilan internasional. Pada dasarnya, tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai yang diberikan oleh piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketanya secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian secara damai. Berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersamanya. Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian atau keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan, negara setidaknya dapat memanage dan mengontrol dirinya untuk tidak semakin
memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian perdamaian keamanan internasional. Untuk kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur politik. Penyelesaian jalur politik sering disebut pula dengan seperti jalur diplomatik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur diplomatik atau politik, yakni negosiasi. Pada umumnya, negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Hal ini mengingat cara ini diakui sebagai cara yang paling simpel dan mudah dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Salah satu subjek hukum internasional ialah organisasi internasional atau yang bisa disingkat OI, baik itu bilateral, regional, ataupun internasional. Sebuah organisasi dibentuk karena adanya kepentingan yang sama dari berbagai bangsa atau negara. Maka dari itu, organisasi internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional yang bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan perdamaian internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan satu dari sekian banyaknya organisasi internasional yang memiliki fungsi utama, di antaranya mengupayakan perdamaian dan keamanan, melakukan tindakan militer terhadap ancaman perdamaian, dan memberi sanksi terhadap pelanggaran keamanan. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang masuk ke dalam kategori konflik regional. Selain itu, konflik antara dua negara tersebut termasuk ke dalam kategori konflik global karena implikasinya yang besar terhadap dunia internasional. Pada konflik Israel dan Palestina, berbagai upaya untuk mendamaikan kedua negara ini sudah sering dilakukan, namun kerap berakhir dengan kegagalan. Upaya tersebut ialah resolusi 242 Dewan Keamanan PBB pada tahun 1967, lalu ada perjanjian perdamaian Camp David pada tahun 1978, ada juga konferensi Madrid tahun 1991, ada perjanjian Oslo tahun 1993, lalu di dalam perjanjian Camp David lagi pada tahun 2000, lalu ada inisiatif dari Arab tahun 2002, lalu ada Peta Jalan Damai tahun 2003, ada Annapolis tahun 2007, ada Washington tahun 2010. Siklus eskalasi dan gencatan senjata sampai KTT Paris tahun 2017, dari beberapa upaya tersebut, terdapat juga kesepakatan antara kedua belah bangsa seperti kesepakatan atas peta jalan damai, yang ternyata kesepakatan tersebut tidak pernah terlaksana. Keterlibatan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina berawal dari dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum Nomor 181 pada tahun 1947. Dalam resolusi ini, PBB mensahkan pembagian wilayah Palestina menjadi wilayah Palestina dan wilayah Israel tanpa memperhatikan aspirasi mayoritas masyarakat Palestina yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan resolusi nomor 181 ini, Israel akan menguasai 53,5% dari luas wilayah Palestina, sedangkan untuk warga Arab yang berjumlah 70% dari populasi yang ada hanya mendapat 45,4%, dan Yerusalem serta wilayah sekitarnya berada di bawah pengawasan internasional. Negara-negara Arab menolak resolusi tersebut dan mengakibatkan meletusnya perang antara Arab dan Israel yang tidak seimbang dalam persenjataannya pada 1948. Hingga Israel menguasai 78% wilayah Palestina dan hampir 1 juta jiwa penduduk Arab mengungsi di negara-negara tetangganya, serta tidak diperbolehkan untuk kembali. Sebagai tindak lanjut, DKPBB mengeluarkan resolusi nomor 338 pada 22 Oktober 1973 yang menyuruhkan gencatan senjata bagi pihak yang bertikai dan mengakhiri aksi bersenjata kedua pihak. Sekian penjelasan dari saya untuk permasalahan sengketa tanah atau daerah dari Palestina dan Israel. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom.